Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap semangat meskipun saat ini kita masih belajar dari rumah. Perkenalkan, nama Ibu Emma Rosalita dan biasa dipanggil Bu Emma. Saat ini Ibu mengajar bahasa Indonesia di kelas kalian. Semangat ya! Nah, untuk kelas 7 semester 2, pertemuan kita hari ini adalah bab 6 tentang fabel. Hari ini Ibu akan menerangkan tentang ciri-ciri fabel beserta pengertiannya. Nah, sebelum Ibu jelasin lebih lanjut lagi nih, kalian ada yang tahu nggak sih apa itu fabel? Mungkin kalian pernah membaca di buku atau menonton di televisi. Kalau kalian tahu apa itu fabel, kalian bisa jawab di kolom komentar di bawah ini ya. Nah, kita lanjut ke pembahasan pertama tentang pengertian fabel. Apa sih fabel itu? Jadi, di semester lalu kalian sudah pernah belajar tentang cerita imajinasi. Cerita imajinasi dan fabel itu sama-sama berupa cerita narasi atau cerita rekaan, khayalan dari si pengarang. Perbedaannya, kalau cerita imajinasi itu tokohnya memiliki kesaktian, misalnya manusia yang bisa terbang atau manusia yang punya kesaktian. Sedangkan kalau fabel, ciri umum atau ciri khasnya adalah tokohnya berupa binatang yang digambarkan memiliki sifat seperti manusia. Jadi, ketika kalian membaca sebuah cerita dan di situ tokohnya adalah binatang yang bisa melakukan hal seperti manusia atau memiliki karakter seperti manusia, maka bisa dipastikan kalau itu adalah jenis fabel. Sampai sini ada yang mau kalian tanyakan? Nah, sebelum kita masuk ke ciri umum fabel, coba kalian ambil atau kalian buka dulu buku paket bahasa Indonesia. Sudah? Kalau sudah, kalian buka halaman 195. Di situ ada cerita yang berjudul Belalang Sembah. Kalian baca dulu secara teliti ya. Kalian baca lalu coba kalian temukan apa aja sih ciri umum pada teks tersebut. Kalian tulis di buku. Nanti setelah selesai kita bahas bareng-bareng. Jadi ketika kalian mengerjakan, kalian bisa pause dulu video Ibu ini. Nanti ketika sudah selesai, kalian play lagi karena Ibu akan membahas apa aja sih ciri umum yang ada di dalam fabel Belalang Sembah yang sudah kalian baca tadi. Oke? Secara umum, fabel memiliki 6 ciri. Apa aja sih? Yang pertama, bersifat fiksi. Kedua, bertokoh binatang. 3, kisah masa lampau. 4, memiliki akhir cerita. 5, latarnya di alam. 6, nilai moral. Nah, sekarang Ibu akan membahas tentang ciri umum apa saja sih yang ada dalam fabel Belalang Sembah tadi. Bisa juga kalian cocokkan dengan pekerjaan kalian yang tadi ya. Kita lihat yang pertama nih, bersifat fiksi, yaitu berupa khayalan, imajinasi pengarang. Dalam hal ini binatang belalang dan semut digambarkan memiliki karakter seperti manusia. Contohnya, belalang digambarkan bisa menari. Lalu belalang dan semut dapat berbicara seperti manusia. Jelas ini tuh sangat fiksi ya, karena dalam kehidupan nyata tidak mungkin belalang bisa menari apalagi bicara. Yang kedua, bertokoh binatang. Tokoh dalam fabel tadi ada 2 nih, belalang dan semut. 3, kisah masa lampau. Fabel itu biasanya kisah dari masa lampau, yaitu ada kata pada zaman dahulu kala, pada suatu hari. Nah, dalam cerita Belalang Sembah tadi itu terdapat pada kalimat pertama, yaitu suatu hari. Jadi menggambarkan pada peristiwa lampau yang sudah terjadi. Next, akhir cerita. Jadi setiap fabel itu pasti memiliki rangkaian cerita yang berupa sebab akibat. Misalnya di sini tadi belalang di awal digambarkan suka bersenang-senang dan tidak mau mengumpulkan makanan. Di akhirnya dia menjadi kelaparan kan.
Lalu ada semut yang bekerja keras sehingga bisa mencukupi kebutuhan makanan saat musim dingin. Jadi, akhir cerita dari fabel ini biasanya berupa sebab akibat. Kalau tokohnya baik akan berakhir dengan baik atau happy ending. Tapi kalau tokohnya jahat, biasanya dia akan berakhir sengsara atau mendapat balasan yang setimpal atas perbuatannya. Selanjutnya, latar alam. Karena tokohnya binatang, tentunya latarnya di alam. Dalam cerita Belalang Sembah tadi, latarnya ada di mana? Ya, betul, di kebun anggur. Tentang latar alam ini biasanya menyesuaikan ya. Kalau tokohnya ikan, ya pasti latarnya ada di sungai atau di laut. Selanjutnya, nilai moral. Nilai moral ini nilai yang mengajarkan kebaikan kepada pembacanya. Adapun fabel itu biasa disebut dengan cerita moral. Nah, sekarang coba bisa kalian tulis di kolom komentar apa sih nilai moral yang kalian dapat dari cerita Belalang Sembah tadi. Untuk pertemuan hari ini Ibu rasa cukup ya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.